Give me a chip rack, please. Pergi ke warung beli minyak, nggak lupa beli cangkir. Kalau kuotamu emang banyak, berani nggak nonton video ini sampai akhir? Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet, channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Oke, balik lagi di sama Emon dan orang-orang yang ada di sini nggak tahu siapa. Dan kali ini kita bakal bahas aksinya Babang Jason Statham yang berjudul Wildcard atau Kartu Liar, coy, yang dirilis tahun 2015. Dan film ini tuh diadaptasi dari novel karya William Goldman, dan di film ini ceritanya Babang Jason jadi seorang pengawal sewaan sekaligus pecandu judi yang bertarung mati-matian demi balas dendam sama bos mafia yang telah memperkaos pacarnya. Anjay. Dan gak cuma bakal disuguhi sama aksi gelut yang keren dan menegangkan dari Bang Jason, tapi film ini juga bakal ngingetin kita buat jaga pandangan dari hal-hal maksiat kalau gak mau si Johnny dibabat. Oke deh, daripada Fafifu was bos numpak pit bane kembos, inilah dia Wildcard. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok plontos bernama Nick yang lagi minum sekoteng di sebuah bar. Dan pas lagi asik minum, Nick ngelihat cewek bohai bak gitar Spanyol bernama Doris yang lagi duduk sendirian. Tapi gak lama kemudian pacarnya Doris yang mirip Mas Adam Suseno ini pun datang. Si bapak ini namanya Osgood. Ternyata Osgood ini ngajak ketemuan dia karena dia berniat untuk menikahi si Doris. Tapi Doris belum siap menikah karena dia udah 3 kali jadi janda komplek dan masih trauma untuk berumah tangga lagi. Di tengah obrolan mereka, Nick tiba-tiba datang dan malah godain Doris hingga membuat Osgood kesal. Gak mau cari masalah sama orang asing, Doris pun ngajakin Osgood untuk pergi dari tempat itu aja. Tapi Nick masih belum puas ngejekin si Osgood dan terus mengikuti mereka sampai ke parkiran. Karena gak tahan sama tingkah belagunya si Nick, Osgood pun menghajar Nick dengan gagah berani bak pahlawan di siang bolong. Dan karena kejadian itu, Doris pun terlihat kagum dengan keberanian sang pacar sampai membuatnya semakin keplek-keplek sama si abang kumis satu ini. Kelepek-kelepek, cok. Keplek-keplek yopo, cok. Anu wong goblok kan. Kelepek. Tapi ternyata semua itu cuma settingan doang, karena sebenarnya Nick dan Osgood ini saling kenal satu sama lain. Si Osgood ini sengaja menyewa jasanya Nick buat pura-pura jadi orang berandalan yang suka godain pacar orang biar Doris makin cinta sama dia. Puas sama kinerjanya Nick, Osgood pun ngasih dia imbalan sebesar $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah. Tapi karena dia juga cuma mau membantu temannya itu, Nick pun akhirnya nambahin lagi sebagian uangnya. Esok harinya, Nick pun kembali aktivitas seperti biasa dengan langsung pergi menuju ke tempat kerjanya. Sebenarnya Nick ini kerja sebagai pengawal bayaran sekaligus konsultan keamanan bareng rekannya yang bernama Pinky, yang profesinya sebagai pengacara. Dan pas di tempat kerja, mereka kedatangan seorang cowok muda bernama Cyrus. Cyrus ini mengaku sebagai pemain judi pro yang sudah menang 3 kali berturut-turut dalam pertandingan judi tingkat RT. Kedatangan Cyrus menemui Nick adalah karena dia mau menyewa jasa pengawal pribadinya Nick untuk menjaganya selama dia berjudi di kasino malam nanti. Awalnya Nick mau menolak karena dia nggak tertarik menjaga anak bau kencur. Tapi karena keinget dia masih harus cari cuan demi bayar tapera, Nick pun menerima pekerjaan itu.
Siangnya, Nick pun pergi ke warkop langganan buat minum jus jeruk peras buatannya Mbak Mulan Jamila. Saat itu Mbak Mulan bilang kalau dia dapat telepon dari pacarnya Nick yang bernama Holly. Tapi katanya Holly mau minta Nick untuk menemuinya. Tanpa pikir panjang, Nick pun langsung OTW ke rumahnya si Holly. Sesampainya di rumah Holly, Nick kaget bukan main saat melihat wajah Holly yang penuh dengan luka-luka. Saat itu juga Nick pun nanya siapa yang tega berbuat seperti itu padanya. Dan Holly pun menceritakan apa yang baru aja dialaminya tadi malam. Ternyata pas Holly baru balik dari mengunjungi temannya di sebuah hotel bernama Golden Nugget, dia pun ketemu sama 3 orang cowok di lift. Satu cowok yang katanya bos dari 2 orang sangar yang mengawalnya itu ngajakin Holly untuk ikut pesta bareng dia. Si Holly niatnya mau nolak, tapi cowok itu malah menariknya masuk ke kamarnya. Tanpa bisa melawan, Holly pun langsung dicicipi secara paksa sama si cowok kampret itu. I said, "Where's the party? You're the only girl in the world tonight that gets to touch it." And some hotel people, they dumped me at emergency. Bahkan pas cowok itu sudah melakukan aksi bejatnya, dia malah bisa-bisanya nyuruh kedua anak buahnya untuk membuang Holly yang udah sekarat di tengah jalan. Namun beruntungnya saat itu ada seorang perawat yang gak sengaja melihat Holly tepar di depan rumah sakit. Holly pun segera dibawa ke UGD untuk diberikan pertolongan pertama. Dan selama diperiksa sama dokter, Holly terus-terusan menyebut nama Nick. Karena gak terima sama perlakuan bejat cowok brengsek itu, Holly pun langsung berniat menuntutnya supaya si cowok bisa dihukum seberat-beratnya. Makanya dia mau minta bantuan sama suaminya itu untuk mencari tahu identitas cowok tersebut. Karena cuma Nick satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Sayangnya pas Nick tahu kalau cowok itu tinggal di hotel Golden Nugget yang terkenal dengan banyak sekali mafianya, dia seakan menolak berurusan, apalagi cari masalah sama orang-orang jahat di sana. Jadi Nick ini berbohong ke Holly kalau dia nggak punya kenalan sama sekali di hotel itu yang bisa membantunya. Meski awalnya Nick menolak untuk terlibat dengan para mafia, tapi nyatanya dia pun juga ikut kesel sama pria bejat yang udah menganiaya pacarnya yang sangat ia cintai itu. Pada akhirnya Nick pun berubah pikiran dan menemui temannya yaitu Millicent yang kebetulan kerja sebagai tukang bersih-bersih di hotel tersebut. Saat mereka ketemu, Nick pun bilang kalau dia lagi nyari cowok yang kemana-mana dijaga sama 2 pengawal berbadan besar dan sangar. Menurut keterangan Millicent, cowok itu namanya Danny DeMarco. Danny ini katanya adalah anak satu-satunya dari seorang bos mafia pemilik kasino yang paling ditakuti di Italia. Sebagai teman yang baik, Millicent pun langsung ngasih saran sebaiknya Nick gak usah cari perkara dengan mereka kalau masih sayang sama nyawanya. Not with these guys. Setelah tahu siapa sosok Danny sebenarnya, Nick pun jadi ragu untuk berurusan dengan para mafia itu. Karena itulah Nick pun langsung nge-nelpon Holly untuk bilang kalau dia nggak bisa membantunya lebih jauh karena belum dapat informasi apapun tentang keberadaan cowok tersebut. Tapi Holly yang udah kenal luar dalamnya Nick tahu kalau Nick ini lagi bohong. Sebagai langkah terakhir, Holly pun langsung mulai mengungkit dirinya yang dulu selalu membantu Nick saat dia lagi terpuruk. Karena Holly langsung ngambek, Nick pun malah semakin galau. Malamnya Nick menjalani tugasnya sebagai pengawal sekaligus gojek pribadinya Cyrus untuk diajak keliling kota Las Vegas. Setelah bertamasya ria, mereka pun mendatangi salah satu kasino di sana. Selagi Cyrus berjudi, Nick dengan setia menjaga si bocah ingosan itu dari belakang. Walaupun dia masih bekerja, tapi pikirannya ini selalu kemana-mana karena inget terus sama ucapan Holly yang begitu kecewa padanya tadi. Makanya setelah Cyrus selesai main judi, Nick pun langsung pamit dan langsung cabut gitu aja. Ternyata Nick ini pergi menemui Holly untuk ngasih tahu soal si Danny. Di sana Nick akhirnya juga tahu kalau alasan sebenarnya Holly mencari Danny bukan untuk menuntutnya, tapi mau balas dendam. Dan karena itulah Holly masih butuh bantuannya Nick untuk menghajar ketiga cecunguk brengsek itu. Meski enggan, tapi Nick ini sebenarnya tipe cowok sangar tapi hatinya Hello Kitty yang gak bisa nolak kalau pacarnya yang cantik udah minta tolong. Waduh dudu. Dan akhirnya dia pun bergegas menuju ke tempatnya Danny.
Sesampainya di sana, Nick langsung disambut sama pengawalnya Danny. Awalnya si pengawal nggak ngebolehin Nick untuk bertemu sama Danny, tapi setelah Nick menyebut seorang mafia kelas kakap bernama Baby, dia pun langsung dibawa menemui Danny. Tanpa banyak cincong, Nick langsung membahas soal kelakuan bejat Danny kepada Holly dan menyuruh si kampret ini untuk minta maaf atas perbuatannya itu. Namun bukannya merasa bersalah, Danny malah mau ngasih uang tutup mulut supaya Nick melupakan masalah tersebut. Tapi karena Nick menolak, Danny pun langsung menyuruh kedua pengawalnya itu buat langsung ngehabisin Nick. Tapi mereka belum tahu aja siapa babang Nick ini. Sebelum para pengawal itu menyentuhnya, malah Nick duluan yang langsung mengajar mereka habis-habisan cuma pakai kartu kreditnya. Digesek, Cok. Dibayar mereka ajar. Setelah berhasil menumbangkan Danny beserta antek-anteknya, Holly pun tiba-tiba datang. Dan dengan penuh kebencian, Holly langsung nodongin gunting rumput tetangga ke adik kecilnya Danny yang berharga itu. Dia juga ngambil uangnya Danny dan memberikannya kepada Nick. Karena si Danny udah diikat sama Nick sebelumnya, dia pun gak bisa kabur kemana-mana saat Holly mulai mengancamnya. Sementara Holly sendiri terlihat begitu menikmati wajah ketakutan Danny yang memohon ampun sampai nangis kejer saking khawatirnya kalau si adik kecil nggak punya masa depan lagi. Dan sebagai balas dendam, Holly pun langsung menyuruh Danny buat ngucapin kata-kata yang pernah disuruh Danny saat menanam paksa dirinya. Don't do this, don't. I made a little mistake. Everyone can make a little mistake, okay? Don't. Please don't. I love you, please. Setelah puas membalaskan dendamnya, Holly dan Nick pun keluar dari hotel itu. Lalu Nick meminta Holly untuk segera pergi dari kota ini demi keselamatannya. Sebelum Holly pergi, Nick juga memberikan sebagian uangnya ke Holly sebagai uang kompensasi atas luka dan trauma yang ditinggalkan dari perbuatan si bejat kampret. Karena acara balas dendam udah kelar, filmnya pun tamat. Enggak, lanjut anjing. Karena acara balas dendam udah kelar, Nick pun berniat main judi pakai uang bagiannya itu supaya dia bisa dapetin uang lebih banyak lagi untuk pergi dari kota ini secepatnya. Berhubung dia kenal sama salah satu bandar di kasino, Nick pun meminta si mbak bandar untuk menemaninya bermain blackjack. Meski Nick mengawali permainannya dengan modal kecil, tapi dia cukup beruntung bisa menang di ronde pertamanya. Karena semakin pede sama permainannya, Nick pun mulai berani pasang taruhan lebih besar lagi di ronde selanjutnya. Karena udah menang beberapa kali, Nick pun mutusin buat berhenti bermain dan menyimpan uangnya dulu. Pas lagi istirahat sambil minum es teh manis, dia pun ketemu sama Cyrus yang juga lagi main judi di sana. Tapi di detik selanjutnya tiba-tiba aja Nick malah pengen depo lagi karena merasa uangnya itu belum cukup banyak. Hingga akhirnya dia pun kembali bermain blackjack. Give me a chip rack, please. Dan permainan demi permainan pun dimenangkan oleh Nick dengan begitu mudah. Bahkan si bandar aja sampai keheranan, Nick kok kenapa gacor banget malam ini. Berkat permainannya yang mengesankan itu, para pengunjung di kasino mulai penasaran sampai pada nonton berjamaah Nick yang lagi main. Bahkan sampai di permainan terakhir pun Nick masih pede kalau dia bisa bawa pulang $500.000 atau sekitar 8 miliar rupiah. Setelah berhasil memenangkan $500.000 itu, Nick pun langsung ngerayain kemenangannya bersama Cyrus sambil minum-minum. Selagi ngobrol, Nick cerita kalau dia berencana pergi ke kota ini besok karena sudah punya cukup uang untuk perjalanannya. Mendengar itu, Cyrus pun cuma berdoa aja yang terbaik untuk mantan pengawal seharinya itu.
Setelah itu Nick pun pergi menukar koin-koinnya dengan uang tunai sebesar $500.000. Tapi baru aja dia mau ngasih koinnya ke mbak kasir, si Nick malah nggak jadi nuker koinnya karena dia mikir kalau uang segitu cuma bakalan bertahan 5 tahun ke depan aja, dan dia nggak mau kalau harus balik lagi ke kota ini. Makanya dia putusin untuk mengambil resiko dengan mempertaruhkan semua uang yang dimilikinya itu untuk judi lagi. It's 500. You count it. One-on-one, guess. Sayang sekali keberuntungan Nick udah habis dan dia pun harus menerima kekalahan dan langsung kehilangan $500.000 yang sudah susah payah ia dapatkan itu. Karena pulang dengan tangan kosong, Nick pun langsung minum-minum untuk melampiaskan rasa kecewanya pada dirinya sendiri karena udah sembrono ngabisin duit sebanyak itu dalam satu malam. Tapi karena saking stresnya, Nick pun malah jatuh pingsan. Esok paginya Nick terbangun di sebuah ruangan VIP kasino setelah ditolong sama Cyrus. Saat itu Nick bingung kenapa si Cyrus sampai repot-repot mau menolongnya. Padahal dia cuma pengawal sewaan aja yang dibayar untuk menjaganya kemarin. Ditanya seperti itu, Cyrus pun berkata jujur kalau dia bukanlah tukang judi, melainkan seorang ahli komputer yang punya otak super encer tapi penakut. Makanya dia mau Nick membantunya untuk membunuh rasa takut dalam dirinya dan ngajarin dia supaya bisa jadi orang yang lebih berani menantang apapun. Sayangnya Nick menolak karena merasa kalau dia bukan orang yang tepat untuk membantunya. You've got to help me. Here. You hate it so much, it's the only place you can stay. Don't go. Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Pas Nick lagi minum buat nenangin pikirannya, dua anak buah Danny tiba-tiba muncul. Karena si Nick ini lagi jengkel dan ketambah masih galau habis kalah taruhan, Nick pun langsung melampiaskan emosinya dengan membabi buta. Sialnya masih ada beberapa anak buah Danny yang masih diam-diam sembunyi untuk menyerang Nick secara keroyokan. Meski begitu, Nick ini gak takut sama sekali dan langsung menghajar balik mereka dengan tangan kosong. Keesokan harinya para anak buah Baby pun menjemput Nick untuk bertemu dengan bos mereka. Anjir, jadi runyam enggak tuh? Ternyata Baby udah tahu soal masalahnya Nick dengan Danny, tapi versi cerita yang didengar sama Baby berbanding terbalik sama kenyataan yang sebenarnya. Baby taunya Nick ini merampok rumah Danny, lalu menghabisi kedua pengawal Danny dengan menembaki mereka. Karena Baby sudah lama mengenal Nick, dia pun kurang percaya sama informasi itu. Makanya dia ngajak ketemuan sama mereka untuk membuktikan siapa yang berbohong di sini. Saat bertemu dengan Danny, Baby pun minta Danny untuk menceritakan soal penyerangan itu. Dan dari versi ceritanya, si kampret Danny ini bilang kalau Nick ini mengancamnya dengan pistol. Danny juga bilang kalau Nick semakin menggila menyiksa mereka, sampai-sampai kedua pengawalnya juga ditembak sama Nick. Pokoknya si kampret Danny ini lebay banget ceritanya, kayak anak TK lagi lomba mengarang cerita. I feel guilty because I let him in. He takes out Teal and Kinlaw like they were nothing. And he shoots maybe my two best friends in the whole world in the hall. And he panicked and he ran. Right in the mouth, you see? Right there. Yes. Tapi Baby langsung mematahkan semua tuduhan Danny karena dia tahu betul kalau Nick ini nggak pernah bertarung dengan gunain senjata. Karena itulah Baby tahu kalau Danny lah yang sudah berbohong demi keuntungannya sendiri. Meski memang sejak awal Baby yakin kalau Nick ini nggak bersalah, tapi dia juga sengaja mau bikin Danny kemakan sama omongannya sendiri. Nicholas never does. He could kill you with this.
Karena sudah tahu siapa yang bakalan menang di sini, Nick pun langsung membongkar semua ulah bejatnya Danny kepada Holly. Nick juga ngasih tahu kalau dia melakukan semua itu demi membantu Holly untuk balas dendam. Dan sebagai bukti atas ucapannya, Nick langsung menyuruh Danny untuk ngeliatin adik kecilnya Danny yang udah dilukai sama Holly waktu itu. Tapi Danny langsung ogah dong karena harga dirinya bakalan rusak kalau sampai melakukan hal yang memalukan seperti itu. It's a matter of principle, baby. Oh, Daniel, you just blew the ball game. Dan karena gak ada celah lagi bagi Danny untuk bohong, Baby pun langsung mengusir Danny dari tempatnya dengan tanpa rasa hormat sama sekali. Sementara Danny langsung cabut sambil marah-marah dan bilang bakal balas dendam karena sudah dipermalukan. Setelah itu Baby pun nyaranin Nick untuk pergi jauh secepat mungkin karena si Danny ini pasti gak bakalan tinggal diam begitu aja. Walaupun Nick tahu soal hal itu, tapi dia gak mau jadi pengecut dan langsung memilih untuk menghadapi segala resiko yang akan dihadapinya nanti dengan berani. Siangnya Nick mampir ke warkopnya Mbak Mulan. Di sana dia kebetulan ketemu sama Cyrus yang lagi makan siang. Saat itu Cyrus bilang yang namanya manusia itu pasti punya rasa takut dalam dirinya. Jadi nggak apa-apa kalau sekali-sekali Nick ini mau nunjukin rasa takutnya itu. Cyrus juga sebenarnya tahu kalau Nick ini lagi ada masalah, makanya Nick ngebet banget pengen segera pergi dari kota ini. Karena Cyrus sudah nganggep Nick sebagai teman sekaligus mentor yang dia hormati, dia pun ngasih hadiah berupa 1 buah tiket pesawat ke Korsika dan cek senilai $500.000 kepada Nick sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Sayangnya Nick masih ragu untuk menerimanya, apalagi dia tahu kalau sebentar lagi dia bakalan dibunuh. Sesuai dugaannya, Danny bersama antek-anteknya pun langsung muncul. Karena tahu kalau orang-orang itu nargetin Nick, Cyrus langsung ngadain mini konser dangdut koplo buat ngalihin perhatian mereka. Dan usaha Cyrus pun berhasil ngasih waktu buat Nick untuk kabur. Tahu kalau Nick kabur, Danny CS pun bergegas mengejarnya. Tapi mereka malah kehilangan jejaknya Nick yang diam-diam sudah sembunyi di atas warkop. Tapi pas Danny bilang kalau dia juga bakalan menghabisi Cyrus, seketika itu juga Nick pun mulai membrutal. Dalam waktu singkat Nick berhasil menghabisi semua anak buah Danny cuma pakai seperangkat alat sholat aja. Alat sholat lu mau akad itu namanya. Dalam waktu singkat Nick pun kembali berhasil menghabisi semua anak buah Danny cuma pakai seperangkat alat makan doang. Setelah para cecunguk ini diberesin, kini giliran bos mereka yang langsung dibabas habis sampai COD-an sama malaikat maut. Dan saat Nick mau pergi, Cyrus pun datang memberikan tiket dan ceknya lagi kepada Nick. Meski awalnya Nick menolak, tapi karena Cyrus ini sudah berjasa banget membantunya buat kabur tadi, Nick pun akhirnya mau menerima hadiah pemberian Cyrus. Dan kini Nick sudah nggak menganggap Cyrus ini anak bau kencur lagi, melainkan seorang teman yang begitu berharga bagi dirinya. Selepas berpamitan dengan Cyrus, Nick pun pulang sebentar untuk berkemas, meninggalkan semua masa lalunya yang buruk di kota ini. Nick pun memulai kembali perjalanannya seorang diri untuk membuka lembaran baru di hidupnya. Dan filmnya pun tamat. Nah, akhirnya adalah happy ending di mana semua mafia yang sok jagoan itu digebrek habis sama Mas Jusul. Mas Gundul, Jason Statham bro. Akhirnya ada pesan tersirat dari film ini sebenarnya adalah stop judi. Jadi kalau kalian lihat kayak iklan judi atau lo pada nemu iklan begituan gitu di sosmed atau di mana gitu, mending di skip aja karena ya dalam judul-judul kayak gitu tuh yang namanya beruntung tuh nggak ada coy. Udah ada sistemnya biar kalian tuh dirasain untuk menang bangkrut gitu ya kan. Ya sih pokoknya sisanya cuma bikin buntung. Jadi mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emon undur-undur dan nggak pada pamit. Oh iya. Pablo mundur-mundur. Cahaya ubur-ubur. See you next time dan dadah. Yuk naikin lagunya yuk.